Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Anda menyaksikan perjalanan suci yang akan menghadirkan beragam informasi terkini dari Tanah Suci dan memantau perjalanan jemaah haji Indonesia. Bersama saya, Andromeda Rizal, inilah Perjalanan Suci. Pemirsa, hari kedua berada di Hotel Transit, berbagai materi terkait pembekalan kesiapan jemaah menuju puncak ibadah haji di Arafah intensif dilakukan. Tak hanya menyangkut keimanan, tapi juga aspek kesehatan jemaah kembali diingatkan. Sementara terkait rangkaian saat di Arafah, nanti manasik kembali digelar untuk ketiga kalinya secara langsung. Materi demi materi disampaikan pembimbing haji dari Multazam Utamatur. Salah satunya materi terkait pengingat kepada Yang Maha Kuasa. Pembimbing haji yang juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kota Jakarta Pusat, Kiai Haji Robi Fadil Muhammad, menganalogikannya dengan sifat dari salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Mu'az bin Jabal sebagai sosok muda, pemberani, pintar dalam ilmu agama. Hingga Rasulullah memuji dan mencintainya. Hingga Nabi mewasiatkan kepada Mu'az agar tiap sholat selalu berdoa dan meminta pertolongan Allah untuk selalu mengingat Allah serta bersyukur. Itu adalah salah satu riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu doa yang ditekankan betul oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Mu'az bin Jabal, sahabat yang alim, sahabat yang cerdas, ahli ibadah, tapi kemudian ditekankan oleh Rasulullah 3 hal. Yang pertama, a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Seorang Mu'az yang rajin ibadah, yang cerdas, yang alim, ditekankan oleh Rasulullah agar meminta tolong kepada Allah, agar selalu bisa berzikir kepada Allah, agar selalu bisa bersyukur kepada Allah, dan selalu bisa beribadah dengan baik. Pertemuan selanjutnya pada sesi tausiah giliran 2 dokter petugas haji, yaitu Dr. Muslim Tajuddin Khalid, spesialis anestesia bedah jantung, dan Dr. Rio Azadi, spesialis penyakit dalam, yang mengingatkan kembali kepada jemaah untuk selalu menjaga kesehatan. Aspek kesehatan ini menjadi sangat penting mengingat puncak ibadah haji hanya tinggal beberapa hari saja. Penguatan tentang bagaimana menjaga kesehatan, karena kita berada di negeri orang di mana iklimnya berbeda, maka otomatis sistem kekebalan tubuh kita akan menyesuaikan. Jika kita tidak menjaga kesehatan dengan baik dan kita ingatkan terus, maka di waktu yang lama ini berminggu-minggu, bahkan sampai ada yang 26 hari, sampai 40 hari, itu bisa jadi suatu sakit yang tidak kita rencanakan atau tidak kita harapkan. Selain menjaga kondisi tubuh tetap prima, kondisi mental jemaah untuk tetap berpikiran positif dan optimis akan kesehatan tubuh juga tak kalah penting, karena ini sangat dibutuhkan ketika jemaah berada di Arafah. Mental itu sebenarnya sangat berpengaruh. Kadang-kadang kalau kita punya persangkaan baik terhadap tubuh kita, itu akan membantu sel-sel tubuh untuk bereaksi sehingga proses penyembuhan itu akan lebih cepat terjadi. Nah, terutama di Arafah ini, nanti mental itu penting dijaga. Karena kita ketemu dengan ratusan, bahkan ribuan jutaan manusia di situ dengan bermacam-macam sifat yang kita tidak tahu sebelumnya. Jadi contoh aja, kalau kita ngantri, ya kita harus sabar. Mental itu dari sabar juga itu. Kesabaran kita jaga untuk menjaga mental kita. Nah, kalau kita tidak bisa sabar, mental kita terganggu, bisa merusak ibadah haji kita juga. Di tengah kondisi cuaca panas, berbagai tips disampaikan kepada jemaah untuk bisa melaluinya, sehingga salah satu rukun haji ini bisa ditunaikan para jemaah. Dari Mekah, Arab Saudi, Syaifuddin Roji Aska, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.